Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita tetap sehat selalu, dilindungi dari musibah apapun, dan dilancarkan segala urusannya. Baiklah. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat mengayunkan tangan, mengayuhkan kaki ke rumah Allah yang sama-sama kita cintai ini, yang sangat luas, yang penuh dengan drama, yang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Selawat beruntaikan salam, marilah kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah merubah alam ini dari alam yang tidak berilmu pengetahuan, dari alam tidak berintek sampai dengan alam yang berilmu pengetahuan, berintek seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, pada kesempatan kita pada hari ini yang sangat berbahagia, semoga kita tetap selalu bersyukur. Kita akan membahas tentang ikatan. Sebelum saya membahas tentang materi, sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Bapak pepatah menyatakan seperti ini: tak kenal maka tak tahu, tak tahu maka tak sayang. Nah, seperti itulah perumpamaannya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dion Pratama Putra, bisa dilihat di garis bawah. Asal Sijunjung dan instansi yaitu mahasiswa Yayan Bukit Tinggi, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, pada kesempatan kita pada hari ini saya akan membahas tentang pembelajaran kimia. Dengan jurusan saya sekarang, Komunikasi dan Islam, memiliki ketimpangan yang sangat berbeda. Kenapa? Karena saya jurusan IPS ketika di kuliah saat ini, dan jurusan pembelajaran saya IPA. Nah, karena dahulunya saya ikut pembelajaran di kimia, ikut SMA dulu, mengikuti beberapa partisipasi beberapa event ketika di jurusan kimia kemarin, sekolah-sekolah kemarin. Nah, maka saya ingin membuat video pembelajaran kimia pada hari ini. Saya sangat suka kimia dan saya ingin menjadi bagian dari Chemistry of Sumatera Barat. Saya tergabung di situ. Baiklah, pada kesempatan kita pada hari ini, yaitu saya akan membahas tentang ikatan kimia. Nah, sebelum saya membahas tentang ikatan kimia, alangkah lebih baiknya saya ingin menanyakan kepada teman-teman terlebih dahulu, apa itu ikatan? Nah, ikatan itu adalah suatu hubungan antara satu dengan yang lain, saling terkait, satu sama lain saling berhubungan. Nah, itu ikatan. Misalkannya saja aku dengan keluargaku, aku dengan si doi, ya nggak tahu entah mana. Nah, itu merupakan salah satu ikatan. Tapi pada saat ini saya tidak akan membahas tentang ikatan itu, tapi saya sekarang akan membahas tentang ikatan kimia. Next, pada pembelajaran kimia pada hari ini saya akan membahas tentang 4 metode atau bab pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama kestabilan atom, yang kedua yaitu sifat senyawa, ion dan kovalen, yang ketiga yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen, dan yang terakhir yaitu gaya antar molekul. Baiklah, kita lanjut. Bab pertama yaitu kestabilan atom. Baiklah, saya singkat saja yaitu katom atau kestabilan atom. Nah, ini pengertian dari kestabilan atom ini adalah unsur yang memiliki kecenderungan untuk mempunyai susunan elektron yang stabil. Maksud di sini kita berpatokan di unsur tabel periodik di warna oranye. Nah, itu merupakan konfigurasi elektron, dan itu merupakan satu-satunya patokan kita untuk menentukan unsur itu stabil atau tidak. Nah, kita berpatokan seperti itu, dan pada umumnya untuk menentukan
unsurnya ini stabil atau tidak, kita menggunakan aturan duplet dengan oktet dan 18 dan juga seterusnya. Baiklah, kita contohkan seperti contoh yaitu Ne. Ne ini nomor atomnya 10. Baiklah, kita contohkan Ne. Aturannya aturan duplet dengan oktet yaitu 2 dengan 8. Nah, ini adalah aturan yang sangat stabil. Maka dari itu sifat dari Ne adalah stabil dan digunakan konfigurasi elektronnya. Dan misalkan kita pakai dengan unsur-unsur lainnya, kita harus menggunakan gas mulia ini, atau yang jumlahnya ini ada 6 unsur ya, sesuai dengan aturan. Yang pertama yaitu nomor atom He ada 2, Ne ada 10, Ar ada 18, Kr 36, Xe 54, Rn dan 86. Baiklah, kita lanjut materi selanjutnya. Tapi sebelum saya lanjutkan materi ini, apakah ada yang sudah paham tentang kestabilan atom? Kalau masih belum paham, saya uraikan sekali lagi, yaitu mengenai kestabilan atom itu kita lihat saja patokannya, yaitu gas mulia yang berwarna oranye ini. Nah, itu sebagai patokan karena yang berwarna oranye ini adalah unsur yang sudah stabil, nggak ada bisa diganggu gugat lagi karena itu sudah aturannya. Baiklah, kita lanjut materi selanjutnya yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen. Kita bisa menentukan ikatan ini ada 2 macam, yaitu berdasarkan kecenderungan dan berdasarkan rumus. Nanti akan saya bahas satu persatu. Yang pertama saya bahas yaitu tentang kecenderungannya. Kecenderungannya, kalau ion itu melepas. Kalau ion itu ada 2 unsur, melepas dan menerima. Misalkan contoh yaitu F dengan K. Contoh F dengan K. F dengan K. F itu adalah fluor dan K itu adalah kalium. Fluor itu nomor atomnya 9. Kita lihat di sini, fluor itu kan non gas mulia. Sedangkan K 19 kalium, kita berdasarkan apa? Berdasarkan aturan duplet dengan oktetnya. Kita jumlahkan 9 ini adalah 2 dan 7. 2 dan 7. 2 ditambah 7 sama dengan 9. Nah, ini tidak apa? Ini menerima satu angka lagi supaya dia bisa stabil. Sedangkan yang K 19K itu 2, 8 dan 1. Nah, kita lihat saja untuk agar dia stabil, yang F ini kekurangan satu angka lagi supaya dia bisa stabil. Maka dari itu kita pinjam satu ini ke yang satu ini ke F ini menjadi dia stabil. Ini sama satu stabil 28. Nah, ini disebut dengan menerima ataupun membutuhkan satu elektron lagi. Sedangkan yang ini melepas. Maka ini contohnya ini adalah disebut dengan ion. Nah, kita lanjut contohnya yang di kovalen. Kita contoh kovalen. Kita contohnya saja yaitu antara F dengan N. Maksud di sini misalkan contohnya antara F dengan pokoknya menerima dengan menerima itu selain dari gas mulia yang telah ditentukan tadi. Baiklah, berdasarkan kecenderungan tadi sudah ada yang merasa sedikit paham mengenai perbedaan ion dengan kovalen.
yaitu kita simpulkan terlebih dahulu lagi. Kita patokan saja sebagai tabel periodik ini dia disesuaikan dengan nomor atomnya. Seperti contohnya tadi yaitu F atau fluor, nomor atomnya itu 9. Kita tambahkan, kita jumlahkan saja dia 27, berarti dia kekurangan atom. Dan ini ditambahkan satu elektron lagi. Dan untuk yang kovalennya, dia itu sama-sama menerima atau membutuhkan satu elektron ataupun 2 elektron ataupun 3 elektron lainnya untuk supaya bisa dia stabil. Baiklah, kita lanjut yang masih di ikatan ion dan kovalen ini. Kita lanjut yang B-nya, yaitu berdasarkan rumus. Berdasarkan rumus, kalau dilihat dari tabel periodik unsur itu sangat mudah sekali kita membacanya, dan juga sudah sangat mudah sekali kita memahami perbedaan ion dan kovalen. Perbedaan ion dan kovalen berdasarkan rumus, kita lihat aja tabel unsur periodik. Nah, kalau yang untuk ion, pasangannya kan ada 2. Misalkan satu logam dan misalkan satu lainnya non logam. Kita patokan di sini agar kita mudah memahaminya. Di tabel periodik itu yang unsurnya yang berwarna kuning, maka itu disebut dengan non logam. Yang berwarna kuning, pokoknya yang berwarna kuning ini adalah non logam. Maka untuk di ion ada 2 unsur, logam dengan non logam. Kita cari aja yang non logam. Ada nggak antara 2 pasangan ini yang mempunyai salah satu unsur tersebut? Misalkan satunya logam, misalkan yang satu laginya itu non logam, maka itu disebut dengan ion. Tapi sedangkan kalau kovalen ini adalah semuanya non logam. Baiklah, untuk membedakan ion dan kovalen berdasarkan rumus tadi sudah agak sedikit mulai paham. Kita patokan saja mengenai non logam ini. Kalau dia itu 2 unsurnya non logam dengan non logam, maka itu unsurnya kovalen. Baiklah, ada yang mau ditanyakan lagi tentang perbedaan ion dan kovalen? Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai sifat antara senyawa kovalen dengan ion atau senyawa ion dengan kovalen. Baiklah, mungkin teman-teman semua sebelumnya sudah merasa paham, dan selanjutnya kita lanjut materi selanjutnya yaitu yang C, yaitu sifat senyawa ion dan kovalen. Baiklah, untuk mengetahui sifatnya ini kita cukup menghafal, memahami yang ada di buku maupun praktek penelitian kita terhadap penentuan senyawa ion dan kovalen ini. Tapi untuk saat ini saya akan membahas ion dan kovalen, contohnya ada 3. Seperti pada contoh di papan tulis, yaitu yang ionnya titik didih dan lelehnya tinggi, dan pada umumnya suhu kamar suatu ion itu adalah padat. Dan sedangkan yang di kovalen itu contohnya mengetahui unsur tersebut adalah titik didih dan lelehnya rendah dan tidak dapat menghantarkan aliran listrik. Nah, kita cukup membedakan yaitu antara ion dengan kovalen ini. Sebagai contoh yang banyak keluar yaitu menghantarkan aliran listrik dan dengan tidak menghantarkan aliran listrik. Tentu kovalen ini tidak menghantarkan aliran listrik, sedangkan ion menghantarkan aliran listrik yang berupa positif dan negatif. Ada unsurnya yang positif, ada unsurnya yang negatif. Baiklah, mungkin teman-teman semua udah merasa paham. Kalau belum paham lagi, kita coba baca di buku-buku yang ada di sistem pembelajaran kita, baik yang sebelum pendidikan kita di kuliah hari ini maupun pada saat kita kuliah hari ini. Baiklah, mungkin kita coba baca bersama-sama mengenai penentuan sifat kovalen dia, apakah ion dia gitu. Baiklah, ini bab terakhir ataupun judul terakhir yaitu gaya antar molekul. Sampai di ujungnya kita pembahasan pada hari ini yang materinya itu gaya antar molekul. Jadi pembelajaran kita yang terakhir ini
Kalau di jenjang pendidikan aku sebelumnya, saya mempelajari antar molekul ini ada 5 ikatan, dan saya juga belum tahu di sekolah-sekolah sebelumnya, di sekolah yang lainnya apakah mempelajari ini juga. Pokoknya saya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru sebelumnya. Baiklah, untuk yang pertama, ikatan itu ada ikatan hidrogen. Baiklah, saya jelaskan satu persatu nantinya. Yang pertama ikatan hidrogen, yang kedua dipol-dipol, yang ketiga dipol-dipol terimbas, yang keempat London dispersi, dan yang terakhir yaitu ikatan van der Waals. Baiklah, kita sampai di pemateri selanjutnya, yaitu ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini telah saya tulis sebelumnya agar teman-teman sedikit merasa paham, karena di sini setelah saya tuliskan ada yang merasa bingung dengan tulisan saya walaupun agak kurang jelas. Baiklah, mengenai ikatan hidrogen, ikatan hidrogen itu tentu ada hanya nah di situ ikatan hidrogen itu saling berpasangan antara N, O, dan P. Nah, di antara 3 unsur ini selalu berpasangan dengan hidrogen. Maka ikatan hidrogen adalah ikatan terkuat di ikatan gaya antar molekulnya. Misalkan ikatan hidrogennya yang berpasangan dengan NOP ini, yaitu H2O. Hanya sini ikatan hidrogennya, dan O-nya di sini. Ada banyak. Yang pertama H2O, yang kedua NH3, yang terakhir apa gitu. Baiklah, yang kedua yaitu dipol-dipol. Dipol-dipol ini polar dengan polar. Contoh unsurnya tuh HCl. H polar, Cl polar. Sedangkan yang 3 dipol-dipol terimbas, polar dengan non polar. Polarnya H2O dan yang non polarnya CH4. Kita contohkan seperti ini contohnya. Kalau yang CH4 itu non polar, HCl itu polar-polar gitu. Jadi yang terakhir yang keempat itu London dispersi, itu non polar dengan non polar. Yaitu non polar, kita contohkan saja contohnya sesuai dengan di nomor 3 tadi, yaitu CH4 juga non polar. Maka di sini saya contohkan yaitu CH4-nya non dan CH4-nya juga non. Berarti ini termasuk ikatan London dispersi. Dan yang terakhir yaitu ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals ini adalah ikatan yang timbul dari polarisasi melalui zat, terutama di gas. Nah, ini contohnya tidak saya jelaskan karena pada pembelajaran sebelumnya, ketika jenjang sebelumnya saya, pembelajaran ikatan van der Waals ini tidak difokuskan, dan yang sering keluar yaitu ikatan hidrogen dan ikatan terlemah yaitu London dispersi. Nah, antara dua yang ini yang sering keluar di ujian maupun di TO manapun ataupun tes manapun. Jadi saya contohkan seperti ini contohnya, bisa teman-teman sudah merasa paham. Baiklah, mungkin hanya itu sedikit pembelajaran di ikatan kimia pada hari ini. Yang pertama kita simpulkan tadi, yaitu yang pertama yaitu kestabilan atom. Yang kedua yaitu sifat senyawa ion dan senyawa kovalen. Yang ketiga ikatan ion dan ikatan kovalen. Dan yang terakhir tadi yang ini, gaya antar molekul. Nah, baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau misalkan ada salah dan janggal, dan mohon maaf kalau agak kurang dimengerti mengenai soal tulisan ataupun cara penyampaian saya, karena saya hari ini masih belajar dan masih proses dalam menuntut ilmu. Semoga kita akan lebih baik lagi ke depannya. Baiklah, mungkin hanya itu. Terima kasih sekali lagi kepada Yayan Batu Sangkar serta Tadris Kimia yang telah memberikan ini. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Astagfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat luar biasa buat kita.